Perkenalkan, saya Miftahul Surur. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya Black Era sebagai generasi Zillennial. Tapi sebelumnya, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas public speaking, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai generasi muda, terutama generasi Zillennial yang tumbuh di perkembangan era yang digital sangat pesat ini, kita tidak boleh menjadi generasi yang melek era atau tertinggal dengan perkembangan zaman yang terus semakin maju. Nah, seharusnya kita sebagai generasi muda itu harus menjadi generasi yang semakin terdepan lah begitu dalam perkembangan hal-hal melek era atau internet saat ini. Nah, judul besarnya adalah saya ingin membahas tentang coding. Nah, coding ini adalah, teman-teman, ilmu masa depan. Kenapa saya katakan ilmu masa depan? Karena dengan coding kita bisa menciptakan aplikasi, kemudian website, nah, game mobile, dan masih banyak lainnya. Jadi semua akses internet yang teman-teman gunakan saat ini itu di-coding dulu terlebih dahulu, baru bisa digunakan. Nah, seperti Shopee, tempat teman-teman sering belanja online kan, atau media-media sosial seperti Instagram, Twitter, lalu YouTube, nah TikTok, dan lain sebagainya. Itu semua dibuat melalui coding, teman-teman. Jadi tanpa coding, semua media sosial atau aplikasi, website yang teman-teman gunakan itu tidak akan berjalan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, saya sangat ingin menekankan kepada generasi-generasi muda, terutama generasi zilenial begitu, zilenial saat ini, untuk jangan menjadi generasi yang melek era. Nah, kita seharusnya menjadi generasi yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, di era digital ini banyak sekali atau mudah sekali kita mencari ilmu atau pengetahuan-pengetahuan tambahan begitu. Nah, tidak seperti era-era sebelumnya. Belum ada yang namanya AI, ChatGPT, dan lain sebagainya. Nah, harusnya kita sebagai generasi saat ini memanfaatkannya, bukan menjadi budak. Kenapa saya bilang menjadi budak? Karena ada beberapa orang yang menggunakan AI itu untuk membodohi diri mereka sendiri. Kenapa saya bilang membodohi diri mereka sendiri? Contoh, mereka nge-from di sebuah chat GPT, buatkan saya tugas ini dan ini, bla 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 bla. Nah, tatkala jawabannya sudah muncul, itu mereka langsung plak ketiplak ambil. Nah, tanpa mereka pelajari. Berbeda dengan orang yang memanfaatkan, teman-teman. Jadi orang yang memanfaatkan teknologi itu, mereka menggunakan teknologi itu seperti ini. Mereka bertanya, misal di chat GPT, apa jawaban ini dan ini? Nah, jelaskan saya. Nah, kemudian dari jawaban tersebut, mereka pelajari, teman-teman. Mereka bukan melakukan pak ketiplak dari jawaban tersebut, mengambil lalu mempaste. Nah, mereka pelajari dulu, oh ternyata ini. Lalu mereka jadikan sebagai pemahaman. Nah, itu namanya memanfaatkan, bukan dimanfaatkan. Oke, kita kembali ke coding. Nah, kenapa coding itu sangat penting, teman-teman? Nah, kita kita kebanyakan di saat ini menjadi konsumen atau pengguna. Nah, sedikit dari kita yang jadi pencipta, teman-teman. Nah, usahakan kita mempelajari coding tersebut dengan tujuan agar menciptakan karya-karya terbaru, aplikasi terbaru, website terbaru yang bermanfaat bagi orang banyak, teman-teman. Selain bermanfaat, dari aplikasi tersebut kita juga mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya. Nah, skill kita meningkat, kemudian bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, banyak sekali manfaatnya, teman-teman, jika kita mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini, terutama di masalah digital, teman-teman. Kemudian, mengapa coding itu sangat penting? Jadi, di zaman yang saat ini, itu coding itu, orang yang bisa coding itu, teman-teman, memiliki peluang kerja yang lebih luas dari orang pada umumnya. Mengapa? Karena coding ini sudah masuk di berbagai aspek-aspek, teman-teman, seperti pendidikan, dakwah, organisasi, dan lain sebagainya.
Nah, contohnya teman-teman, di dalam pendidikan, misal teman-teman mempunyai sebuah madrasah atau sekolah. Nah, teman-teman melakukan PPDB atau penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru secara online. Nah, untuk membuat form atau platform untuk penerimaan siswa baru secara online, itu teman-teman harus ngoding teman-teman, harus di-coding dulu. Jadi, kalau teman-teman bayar itu, developer namanya, pencipta website itu, nah itu bayarannya sampai 2-3 juta teman-teman. Kalau teman-teman bayar. Nah, oleh sebab itu, kalau teman-teman bisa menguasai skill coding di era sekarang ini, teman-teman tinggal buat aja coding sendiri itu. Websitenya itu, lalu buat platform untuk peserta online yang mendaftar ke pondok teman-teman. Nah, banyak sekali manfaatnya jika teman-teman mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat ini. Dan belajar coding itu teman-teman, kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Kemudian berpikir secara logika teman-teman. Selain berpikir secara logika, kita juga diajarkan di dalam coding itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalnya ada sebuah error pada kode kita, itu kita harus teliti di mana tempat titik errornya teman-teman. Satu titik aja yang kelebihan itu bisa menyebabkan error pada codingan kita. Nah, oleh sebab itu kita diajarkan untuk teliti, berpikir, nah, kemudian menyelesaikan masalahnya, di mana letak masalahnya, kenapa kodenya itu error. Nah, itu teman-teman. Jadi harapan saya, silahkan kita sebagai generasi yang zilenial saat ini, itu upgrade lah. Jangan sampai melek era, bahasa istilahnya, yaitu ketinggalan zaman. Kita harus menjadi generasi-generasi yang memimpin perubahan-perubahan dengan teknologi-teknologi yang berkembang pesat saat ini. Mungkin hanya itu teman-teman, harapan saya. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.